Shalom anak-anak, sekarang ibu mau cerita tentang Yunus yang pernah masuk dalam perut ikan. Suatu hari, Tuhan berfirman kepada Yunus. Tuhan menyuruh Yunus ke kota Niniwe untuk mengingatkan orang-orang di Niniwe supaya bertobat. Karena mereka yang ada di Niniwe itu banyak yang melakukan kejahatan dan Tuhan sangat tidak senang. Tetapi karena Yunus juga tidak suka kepada orang-orang Niniwe, karena memang orang-orang Niniwe itu jahat, maka Yunus tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Akhirnya Yunus naik kapal dan pergi ke kota Tarsis. Waktu di tengah laut, tiba-tiba datang angin ribut dan badai yang besar, sehingga kapalnya hampir terpukul hancur. Awak kapal jadi ketakutan, sampai mereka membuang semua muatan yang ada di dalam kapal, supaya kapalnya jadi ringan. Tetapi karena badai semakin dahsyat, akhirnya Yunus mengakui bahwa ia yang salah karena tidak taat akan perintah Tuhan. Yunus berkata, "Buang sajalah aku ke laut, nanti badai ini akan reda." Awalnya mereka tidak sampai hati mau membuang Yunus, tetapi karena badai semakin dahsyat, akhirnya mereka mengangkat Yunus dan dibuang ke laut. Dan benar, lautnya langsung jadi tenang. Ketika Yunus masuk ke dalam laut, tidak lama kemudian datanglah seekor ikan yang besar. Ikan besar ini terus mengejar Yunus dan akhirnya ditelanlah Yunus dan masuk ke dalam perut ikan yang besar itu. Yunus ada dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Selama dalam perut ikan, Yunus terus berdoa kepada Tuhan, minta kemurahan dan pengampunan dari Tuhan. Tuhan mendengar doanya Yunus. Lalu Tuhan menyuruh ikan yang besar itu memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe lagi. Sekali ini, Yunus menurut akan perintah Tuhan. Pergilah Yunus ke Niniwe dan mengingatkan mereka untuk bertobat dari kejahatan mereka. Karena kalau tidak bertobat, hukuman Tuhan akan datang. Puji Tuhan, ternyata orang-orang di Niniwe mau bertobat, sehingga akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Nah, begitu juga dengan setiap kita anak-anak. Kita juga harus belajar taat akan firman Tuhan. Kita juga harus bertobat dari kenakalan, kemalasan, kekurang ajaran kita, ya, supaya hati Tuhan disenangkan. Nah, jangan lupa kalian yang sudah bisa membaca, yuk baca kisah Yunus ini di Yunus pasal 1, 2, dan 3. Puji Tuhan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.